ilmu itu tidak akan bisa berkembang Pak Pajang kalau benar-benar kita itu tidak mencoba merenungkan dan kita mencoba mengimplementasikan. Jadi seharusnya ilmu itu kan bukan cuma dihafalin ngelontok kayak tukang fotokopi begitu ya. Betul sekali Pak. Bukan di-scan pakai mata terus dihafalkan, direnungkan. Mungkin kalau zaman dulu bahkan dibakar textbooknya, dimasukkan air, diminum. Seorang leader itu sebenarnya tidak perlu sampai turun ke SOP secara operasional teknikal. Semenjak adanya pandemi di awal Maret tahun 2020 tahun lalu, saya ini benar-benar memporak-porandakan semuanya. Menarik ini. Tatanan ini saya porak-porandakan semua. Iya. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa, jangan lupa sebelum masuk berbicara dengan tamu yang super hebat, jangan lupa di subscribe dan kemudian loncengnya dinyalain. Kali ini kita akan berdiskusi dengan seseorang yang waduh gelarnya panjang sekali. Langsung aja. Seru ngomong tentang internal Bu, kalau ngomong tentang eksternalnya Bu. Ini kan pasukan-pasukan berani mati perusahaan ini ada di orang-orang marketing. Iya. Sebagai pakar marketing dalam 1 tahun ini Bu. Iya. Perubahan apa sih sebetulnya Bu yang benar-benar terjadi dibandingkan tahun 2019 ke belakang? Kalau saya melihat ya, memang ini adalah perubahan platform saja ya. Oke. Jadi bagaimana benar-benar seorang marketer yang tangguh itu yang mampu melihat platform dengan perkembangannya. Dan itu saya amati memang Pak Pajang. Orang bisa mengatakan kita tidak ada biaya. Itu hanya mencari dalam tanda kutip excuse begitu ya. Maksud saya begini. Marketer di beberapa perusahaan memakai dalih kita tidak ada biaya untuk ke sana, biaya marketing untuk markom dan sebagainya. Tapi saya melihat marketer di beberapa perusahaan dengan biaya terbatas, dia mampu. Mampu. Setuju. Dia mampu. Dari 2019 ke sana dengan 2019 ke sini begitu ya. Mampunya di mana? Dia mampu benar-benar mengikuti perubahan platform. Karena kita enggak, kita suka tidak suka, mau tidak mau memang platformnya sudah berubah. Tidak lagi bisa perusahaan mengatakan sekarang online aja, offline aja wis gak main. Online pokoknya pasti cuan dan sebagainya, gak bisa. Belum tentu. Jadi memang harus omni channel. Harus offline dan online, kan begitu. Nah, orang itu kan kembali lagi. Pada saat dia sudah nyaman dengan offline, tiba-tiba harus online, adaptasi gak siap, idenya mungkin hilang, strateginya mungkin gak akan kepakai. Jadi ada rejection dalam diri pola pikir si marketer ini ya, untuk melakukan perubahan atau untuk mengejar ketinggalan. Itu akarnya dari sana sebenarnya. Tapi kalau saya menyimpulkan ya hanya satu, platform Pak Pajang. Karena saat sekarang ini ya, memang banyak sih harus diakuin. Ada sebetulnya bisnis-bisnis yang memang tidak bisa, untuk sementara ini ya, tidak bisa digantikan dengan hanya berupa platform, misalkan penerbangan, dunia penerbangan dan dunia itu, karena mereka harus benar-benar, itu kan experience ya. Tapi yang saya lihat itu justru banyak kesempatan toko-toko yang tadinya besar dan sekarang menutup banyak gerai, itu disalip sama siapa Bu? Anak kos-kosan itu loh Bu. Yang punya income setiap bulannya. Bayangkan kalau satu orang bisa punya omset itu misalkan satu hari 1 juta, 2 juta. Nah itu ada berapa anak kos-kosan di seluruh Indonesia. Dan itu suruh lawan gerai-gerai retail Bu. Lah enggak rontok retailnya Bu. Betul. Dia enggak ada cost overhead yang, dia enggak perlu bayar sewa. Benar. Dia ya gudangnya itu ya adalah tempat tidurnya, ya tempat makannya, tempat ke apanya semua ada jadi satu. Benar. Nah ini kan rontok retail ya Bu ya. Kalau dia tidak cepat, andai kata cepat pun dia kalau nggak berani banting harga. Artinya begini, dulu misalkan nih harus belanja di mall, di Dep Store itu,
dengan harga 10.000. Tapi sekarang di online kan masih harga 10.000. Ya dibanting ya Bu ya, sama pemain-pemain baru yang nothing tulus ini. Ya, saya setuju sekali itu. Jadi memang kenapa retail begitu banyak yang merotol gitu ya, ambruk gitu ya, nggak kuat. Tetapi ada retail yang kemudian dia tidak terlambat sejak dari awal kan. Artinya maksudnya beberapa retail yang kita lihat masih bertahan sustain sampai dengan saat ini, ternyata mereka juga beradaptasi itu lebih cepat di awal. Mereka online iya, tapi retailnya memang berkurang. Sudah dikurangin banyak, tapi tetap ada. Karena begini Pak Pacang, kadang kita lupa, orang Indonesia ini, saya katakan di skopnya Indonesia, itu kan sukanya anget-anget tai ayam ya. Online ya, nanti kita lihat sampai berapa lama begitu ya. Kekuatan endurance-nya. Betul, endurance-nya. Dan kemudian setelah itu bosen, ditinggal dia balik lagi. Akhirnya pingin ya jalan-jalan di mall. Nah ini karena pandemi ini kan beda cerita begitu ya. Pandemi ini memang mampu mengubah segala sesuatu, strategi kita harus agile dan sebagainya. Tapi kembali lagi pada perusahaan retail yang dia benar-benar mampu memberikan experience melalui online. Jadi experience itu tidak hanya terjadi di offline. Orang sering lupa bahwa di online, apalagi memaintain generasi milenial. Sekarang ini generasi milenial kan seperti raja. Oh iya. Di mana-mana. Di perusahaan sebagai employee sampai culture-nya diubah, situasi kantor diubah, disiapkan hanya demi memuaskan hasrat mereka. Ada lapangan basket di tengah. Wah, ini nanti Pak Pacang dituntut begitu ya. Ada lapangan basket kecil, apa itu ring basket ya, kecil. sudah tak sediain lapangan terjun payung. Terus tempatnya so cozy ya, cozy, nanti bisa ngambil kopi kapan dan sebagainya. Ini kan saya melihat beberapa di Jakarta ya, di daerah juga sudah ada. Ini kan hanya bagaimana mereka memaintain generasi milenial yang sebenarnya sukar sekali loyal. Nah, tadi saya kembali lagi ke sini. Bagaimana memaintain generasi milenial dengan platform online, berikan experience. Contoh seperti restoran begini ya, Madam Chang. Ada online, tetapi pada saat online ini di-deliver ke target market kita, kita tidak mampu memberikan experience, mereka akan hilang. Experience yang seperti apa sih? Kecepatan. Ya. Kemudian ya convenience-nya, ya. Kebersihan dan sebagainya itu kan experience, ya. Kemudian antara harga di online, harga yang tertera dengan yang ada di sini sama, kan beberapa ada beda. Yes. Itu Pak Pacang ya. Kemudian menu, kalau orang datang mereka bisa memilih semua menu, tapi kalau lewat online hanya sebagian atau 60% menu, itu experience. Terus ada beberapa menu ditutup, itu jangan kalau bisa. Itu sudah memunculkan loh. Siap nih. Kamu kamu nggak siap ini, nggak serius ini, gitu. Jadi memang memaintain milenial ini beda ceritanya. Kita tetap harus mampu memberikan experience apa sih? Nomor satu yang dikejar oleh milenial, cepat. Jadi fast itu ya, saat ini memang menjadi strategi dimanapun Pak Pacang. Orang kan sebetulnya ya Bu ya. Ya. Fast itu adalah hal yang paling challenging dilakukan oleh orang Indonesia. Betul. Berarti sekali. Kalau kita mampu, we can beat everyone. Great. Iya benar ya Bu ya. Benar sekali. Great. Karena itu kelemahan orang Indonesia itu maaf ya, LELIT. Iya. Karena kedisiplinannya itu ya, self disiplinnya kan kurang ya, maksudnya ya. Ini kita ya, orang Indonesia ini kan ya kita begitu ya, bukan yang lain ya. Kita sedang bicara kita sendiri. Self disiplin ini kan lebih kecil ya kalau saya lihat ya, sehingga itu mempengaruhi dia tidak bisa cepat. Maka itu saya sering ngomong sama anak saya, sama staf saya. Kalau orang lain mampu berjalan 1 meter lebih cepat dari kita, 1 meter 1 menit lebih cepat, kita ini harus separuh dari mereka. Harus terus.
Mereka bisa separuh dari kita percepat lagi seperempatnya. Intinya kerja lebih lama 1 jam, kecepatan lebih, pokoknya selalu one tick di atas si masyarakat begitu loh Bu. Itu you become a leader in every sector. Benar. Tapi untuk membuat mereka tidak mudah. Iya, karena ya maaf ya, lifestyle, semua dengan background yang seperti taman bunga yang beraneka ragam indahnya. Tapi ya sulit, dari berapa ragam harus di satu ragam diseragamkan gitu ya. Tapi ya ini tantangannya Ibu. Betul. Menarik. Jadi memang kalau saya lihat kembali lagi ke ini, kalau bicara human ya, untuk berubah itu mindset itu tuh memang penting sekali Pak Pajang. Ini saya cerita sedikit. Jam 11:30 malam saya keluar, nggak iseng ini, keluar. Pokoknya ada. Ini baru-baru aja Bu? Iya baru-baru aja. Pada saat Bu Risma terakhir sedang masih di belum ke Jakarta posisi wali kota begitu. Jadi kami ada membantu beliau begitu ya. Nah, cuman saya ini mau bertemu dengan tim, katanya generasi milenial gitu ya. Tim tadi bicara SDM ya. Tim yang membantu di pengembangan Sister City. Dan Smart City begitu ya. Jadi melihat Sister City-nya negara mana, terus Surabaya ini kan mau dibuat menjadi Smart City, Modern City, orang dengan berbagai istilah begitu ya. Nah, karena saya pikir, waduh ini meeting tengah malam kayak begini oke lah ya, siapa yang takut. Nah, begitu saya datang, ini di tengah kota, di salah satu kafe begitu. Saya datang, saya kaget Pak Pajang. Ternyata saya ini dikelilingi oleh 7 orang lulusan Harvard, Stanford, anak muda-muda. Ya kita tahu background mereka berarti secara ekonomi kuat ya. Kuat. Dan pasti smart kan. Wih kerja kita sampai 1:30 saya balik. Saya bilang nanti ini dilanjutkan ya begini. Besok pagi di email ke saya. Sudah. Jam 6 saya bangun, saya pulang. Terus jam 6 pagi saya sudah bangun, saya lihat sudah di store. Terus saya bilang, thanks ya. Thanks, resultnya sudah di email begitu ya. Terus mereka jawab, kita masih di sini Bu. Jadi saya berpikir gimana caranya mengalahkan mereka. Sudah soge, pinter, dan kuat Mas Yan. Pekerja keras. Jadi artinya memang hidup ini ya harus, ya itu ya. Kalau kita lihat siapa yang kuat, dia akan menang. Ya, survival of the fittest. Betul. Jadi seleksi alam itu akan terjadi memang. Siapa yang cepat, siapa kuat, saya bilang gila. Cepat sekali mereka mengerjakan itu. 1:30 saya pulang, jam 6 saya bangun, mereka sudah kirim. Saya pikir cepet banget ya. Itu pun saya nggak memuji, saya pikir ya wes lah ini. Tapi saya tanya, mereka bilang kita masih di sini Bu Dia kalau mau mampir. Saya pikir ini kalau milenial cara kerjanya seperti ini, sedangkan perusahaan tidak bisa ya kita jadi dinosaurus yang siap aja. Betul. Ngeblak. Jadi artinya memang ya harus berkompetisi kan begitu ya. Karena ya gimana ya Bu ya, hukum X ya Bu ya, kita ini bertambah lama tidak bertambah kuat, sedangkan yang masih baru bertumbuh ini menuju peak, sedangkan kita benar turun Bu. Iya. Ya, yang cycle-nya ya. Cycle-nya ya. Tapi bukan berarti kita harus kalah. Enggak. Tapi kan kita wah kolesterol duluan bukan? Dia kan belum punya kolesterol. Ya, betul. Tinggi duluan. Iya, benar. Iya kan, jadi itu maka itu saya senang bekerja dengan tim-tim yang muda-muda itu kenapa? Ketularan ya. Iya, saya jadi ngomong. Semangat muda ya Pak Pajang ya. Jadi
supaya saya ini tidak kerasa tua terus gitu loh. Betul, setuju. Meskipun tidak bisa dipungkirin ya Bu, sekarang kadang-kadang tidur salah sedikit penceng loh kepalanya Bu ya. Dulu mau tidur melungker ya apa, enggak apa-apa loh Bu. Bangun tetap fresh ya. Iya, heran ya sekarang Iya. rasanya kena itu ya masih kecentel gitu ya Bu. Wah seru. Tapi ada satu yang nggak dikalahkan, wisdom. Kan begitu ya. Tapi- Kalau kita juga belajar, karena ternyata kedewasaan itu tidak pernah tergantung dari usia. Tapi wisdomnya anak milenial juga rada berbeda loh Bu ya. Oh iya. Mereka kalau sekarang generasi milenial ini saya akui mereka sangat cepat mempelajari sesuatu. Saya akui mereka lebih smart dari kita. Tapi mental mereka yang belum kuat. Maka itu Bu, saya ini tidak kepingin menjadi seorang yang bosi. Bagi saya, cara itu tidak Iya. penting. Yang penting result. Hmm. Maka itu saya selalu berbicara sama tim saya nggak peduli deh caranya gimana. Pokoknya hasilnya mau seperti saya. Nah kalau mereka tak paksa dengan cara-cara seperti saya, kan mungkin juga caranya kuno ya Bu ya. Tidak menantang, Iya, iya. tidak sesuai dengan Iya. gairah mereka. Iya. Ini enggak aku banget ini. Iya Gitu itu kan. loh. Sudah caranya gimana? Tapi tetap frame-nya dipakai. Tadi sebelum ini kita meeting, mereka sudah meeting lebih awal. Saya masuk, rasanya meeting itu bagi mereka sempat terporak-porandakan karena sebetulnya meetingnya sudah 1 jam saya jump in. Tapi intinya frame-nya pokoknya saya mau ini. Iya, iya. Frame-nya pokoknya mau. Ya suka atau enggak suka ya dijalanin karena idenya dari mereka saya memberikan frame-nya atau core-nya, result-nya pokoknya saya mau itu. Ya sudah detail-detailnya you do it your own. Tapi tetap under control ya. Yes. Iya. Ya karena at the end of the day kalau sampai ada kesalahan melesetnya ini bulan bisa enggak bayaran Bu. Iya, iya. Sebenarnya menurut saya enak sekali ya bekerja ikut Papacang ini ya. Wah tapi banyak yang bilang Artinya- stressful Bu. Kalau buat mereka yang Iya enggak ya? takut berubah ya, buat mereka yang tidak suka dengan zona nyaman, mereka akan merasa tertantang. Wah ini saya mau tidak mau saya harus memikirkan cara baru, saya harus kreatif, saya harus menemukan gimana solusinya. Kan itu meninggalkan zona nyaman ya, berpikir terus gimana caranya. Dan ruang kreativitas itu diberikan oleh the Iya, leader. kesempatan ya kadang-kadang. Iya, oleh Saya ini selalu leadernya. bilang ya, kemampuan jika ketemu dengan kesempatan Anda jadi luar biasa. Betul. Sayangnya banyak orang yang ketika sudah mempunyai kemampuan tapi tidak bisa melihat segala sesuatu kesulitan itu satu kesempatan. Benar. Setuju. Karena ya apa sih artinya brand itu Bu ya? Mm-mm. Brand itu benda mati Bu. Mm. Apa yang bisa membuat brand ini bisa sangat mahal Mm. dan tidak ada harganya, dan atau sebaliknya dari tidak ada apa-apa besar dan tidak ada harganya. Mm. Ya, Ya karena apa Bu sebetulnya Bu? kalau kita Menurut bicara Ibu? ya, kalau kita bicara brand begitu ya. Kenapa sih ada satu produk tertentu orang itu benar-benar nggak melihat lagi harga, dia semakin mahal tetap juga dibeli, gitu kan? Artinya kan brand itu menjadi something. Jadi kalau kita melihat awalnya kan dia tidak seperti itu ya, Pak Pacang ya. Ketika Kalau- awal dibangun ya. Iya, ketika awal dibangun historinya ya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi kuat seperti itu? Ada yang gagal, pasti banyak. Tapi ada yang menang, kan? Artinya dia bertahan. Why? Satu, dia tetap mempertahankan apa yang menjadi uniqueness. Kalau kita katakan kan diferensiasi begitu ya. Nggak gampang loh memiliki uniqueness. Apalagi kalau model makanan ya, restoran ya. Kadang kan lupa. Uniqueness dianggap pokoknya produk rasa enak. Jangan salah, yang namanya people, proses, produk di restoran itu harus diperhatikan. People-nya harus unik. Gimana cara berkata-kata, melayani, sigap terima telepon, ramah, helpful, ada yang tumpah diganti yang baru dan sebagainya. Itu people. Prosesnya cepat, sesuai pesanan dan sebagainya. Baru kita bicara produk.
Ini kalau karena saya ada di sini kan berarti konteksnya saya harus bicara restoran kan begitu ya. Produk yang seperti apa unik, nggak ada bedanya. Harus ini kalau saya minum ini di sini dengan minum di sana ada bedanya tidak. Loh tapi kalau semua produk dituntut harus berbeda dengan produk di tempat lain kan sukar. Nah berarti kita pikirkan itu beda di mananya. Produk ini tetap harus ada uniqueness. Karena kan package ya. Satu package gitu loh, bukan cuma taste saja yang diperlukan dalam orang mencari makanan, minuman gitu kan ya. Betul. Sehingga yang tadinya Madam Chang hanya sebuah nama, dengan berjalannya konsistensi, mampu memberikan experience, itu menjadi value, menjadi punya nilai kan Pak. Itu yang namanya brand value. Jadi kalau kita melihat produk-produk yang sustain saat ini produk apapun itu, dia mampu memberikan customer value dengan brand value-nya dia yang so uniqueness. Sehingga dengan berjalannya waktu, tetap konsisten loh ya pasti. Dia merubah, dia punya, Bapak punya produk baru nih, Papa Chang punya produk baru. Pasti your target market atau your customer akan mencoba. Kalau ketinggalan menunya Madam Chang itu gak enak rasanya. Kita kayak orang jadul gitu. Tapi kalau Madam Chang afdol gitu ya. Gak afdol, tapi kalau dia keluarin produk baru kita pasti pernah mencoba sekali, 2 kali. Oh, kita kayak keren gitu, kayak itu harus mampu menciptakan hal seperti itu. Nah, brandnya itu akan menjadi kuat. Jadi kalau kita katakan brand is logo, itu kan ngawur. Dengan logo yang bagus, orang pasti tertarik. Tapi kalau brand ini tidak dihidupi, ya nggak akan jadi. Jadi brand itu memang harus dihidupi. Harus ada soul, jiwa yang menghidupi brand. Bahwa sebuah produk Madam Chang itu pasti begini. Jadi kita memberikan karakter pada produk kita. Memberikan karakter pada orang-orang Madam Chang. Memberikan karakter pada proses. Itu brand pasti jadi. Maka itu lebih gampang ngobrolnya ini, artinya orang cantik itu bukan cuma sekedar hitungnya mancung, matanya tajam, tapi brandnya bagaimana, behaviornya bagaimana, package kan Bu ya. Betul. Karena banyak orang ketika berbicara dan ketemu pandangan pertama, cantik, begitu ngomong 2 menit, jelek ya Bu ya. Gak nyambung tiba sama gitu sebetulnya ya Bu ya. Package semua itu ya. Package, nggak bisa terlepas. Dan harus konsisten, Papa Chang. Itu justru yang penting. Konsisten inilah lawan daripada di dalam satu organisasi, karena organisasi kita itu is not a robot, is a being. Ya kan? Kalau robot, saya ini berharap nih satu hari ya, kita ini di Indonesia, saya ngobrol terus terang sama orang-orang saya ini berharap nih lebih cepat Indonesia mengadopsi bisnis industri 5.0, semua robot, karena robot nggak punya perasaan. Ya kan? Sehingga lebih mudah kan? Mengambil keputusan, semuanya based on SOP, tinggal ganti cut-nya atau apanya. Nah, kalau kalian ini sebetulnya yang menjadi kompetitor Anda itu bukan manusia lagi. Bagaimana kamu mau bersaing dengan mesin nantinya? Kalau sekarang kamu tidak berusaha mendekatkan kemampuan kita sesempurna mesin, paling tidak ya masalah endurance dan konsisten. Mesin Bu di program 24 jam, dia muter 24 jam. Setiap 2 menit dia ngomong selamat pagi, dia akan ngomong selamat pagi, tidak ada melesetnya Bu. Nah orang kadang-kadang masih bisa berkencing Bu ya. Tapi feel-nya memang nggak ada ya. Feel, experience. Menurut saya begini, experience-nya diganti dengan experience with robot. Kita kan selama ini belum pernah berinteraksi dengan robot. Seneng ya dilayani robot. Ya benar ya. Contoh seperti hotelnya Jack Ma itu Papa Chang. Saya lihat kan begitu masuk, waktu itu saya dengan rombongan saya bawa 25 business owner begitu. Kita lakukan kunjungan. Terus
buka korden, bukain. Nanti dia menyapa, kenalan dulu kan, oh kenalan dulu, lupa masuk kenalan dulu. What's your name? Dia sebut namanya, misalnya Jennifer gitu. Saya bilang Jennifer, please help me. Sampai di toilet, ini yang saya mau ketawa. Robot yang diminta nyiram. Saya pikir ini ya experience-nya dengan robot. Ada different. kebanggaan tersendiri kan. Wah, aku dilayani robot loh. Seneng, unik gitu. Maka ini saya sering debat dengan teman saya. Nggak bisa digantikan. Dia bagaimana? Ya memang nggak bisa. Tapi in the future orang mau robot touch, not human touch lagi. Ya. Jadi ya maka itu saya itu sebisa mungkin selama saya hidup dimanapun harus ada signal. Pagi, siang, sore saya nyari di YouTube. Bagi saya itu kalau kita mau bertahan di dalam satu era bisnis dan terus survive, kita harus terus bersahabat dengan teknologi. Setuju sekali Pak Pajang, setuju sekali. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi, Bu. Benar. Kita sudah tidak bisa tidak mengikuti dan bahkan memprediksi ke depan bagaimana. Ya. Sekarang sudah semakin dekat, Bu. Kita jalan ini tanpa sopir, begitu masuk program enter gitu aja, jalan. Tesla kan sudah membuktikan. Iya kan? Di Singapura sudah beberapa tahun yang lalu supir-supir taksi sudah pada galau. Karena di area-area tertentu sudah ada percobaan yang real, yang memang tidak butuh driver. Padahal di Singapura ini kebanyakan driver itu usia senior. Ini perubahan-perubahannya mau bagaimana lagi? Betul. Nah, maka itu saya ini juga meminta semua orang, era punah nanti, kita ini punah bukan kena kejatuhan matahari atau meteor. Kena sambit internet, Bu. Kena sambit teknologi ya, Bu. Kita ini punah. Jika yang tidak bisa beradaptasi ya otomatis. Perusahaannya tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, otomatis begitu ya. Maka itu ngeri ya, Bu. Ya, perubahan konsumen yang bakal seperti itu. Yang dicari itu sekarang itu bukan cuma taste atau satisfaction dari experience-nya loh, Bu. Benar. Beli barang ini kadang-kadang sekarang saya lihat ya banyak. Saya ini kan sekarang menggemari TikTok sudah sangat luar biasa. Pagi siang sudah lihat TikTok, bukan lihat orang yang macam-macam, tapi di sana itu disisipi teknologi yang aneh-aneh. Iya. Ya. Kadang-kadang lihat barang ini ada dijual di toko online. Loh, ini kan zaman saya dulu itu kan pakai begini, sekarang dibuat seperti ini. Jadi macam-macam, Bu. Jadi saya ini melihat, ini yang dicari itu ternyata itu experience-nya. Ya, experience. Begitu dahsyatnya perubahan perilaku konsumen. Nah, kita ini harus bagaimana? Ya dong. Kejar-kejaran, sedangkan internal kita tidak sevisioner kayak kita. Maka itu saya ini sudah ngomong loh. Di organisasi saya ini anak loh, tidak ada internet blog untuk para staff. Oh iya. Jadi benar-benar memberikan. Iya, maka itu saya bilang daripada ngerumpi, lihat internet, belajar. Supaya kalau saya ngomong apa kalian paham, itu loh yang sedang terjadi. Bisa nyambung. Iya, jangan terabun ayam. Iya. Benar. Tapi lah, ya inilah tantangan kita ya, Bu ya. Benar, kalau kita bicara teknologi memang ini mau masuk ke 5.0 kan. Sekarang masih tengah-tengah ya, 4.0. Ya mau tidak mau, siapa yang tidak bisa beradaptasi atau memakai teknologi, menggunakan teknologi sebagai sahabat, sukar memang. Tapi masih banyak loh Bu, orang tua yang saya lihat tidak boleh anaknya main handphone. Oh iya banyak. Ya tidak salah, sama dengan anak enggak boleh main pisau toh. Banyak. Sekarang tinggal apa yang menjadi goalnya, kan begitu ya Pak Pajang ya. Jadi maksudnya kalau tidak boleh main handphone itu kenapa sih? Kan begitu. Oh iya matanya nanti minus, kacamatanya tambah tebal dan sebagainya. Atau nanti khawatir dia lihat yang enggak begitu ya. Tapi sebenarnya kalau orang tua itu membiarkan
seperti itu berlarut-larut, anak-anak ini pasti akan tertinggal dengan teman-temannya yang Dan dibiarkan. wisdomnya enggak tumbuh mulai awal. Proses pembelajarannya ini telat dibanding dengan teman-temannya begitu. Maka tadi di awal kita bilang ya Bu, wisdomnya kita dengan wisdomnya anak sekarang Milenial. beda. Harusnya Beda. ditanamkan kita sebagai orang tua lebih wise lagi memberikan wisdom. Dan kita melihat, oh zaman dulu mungkin ini masih tidak se-oke yang kita pikirkan. Tapi sekarang ya harus diokekan gitu loh ya. Iya, mau tidak mau. Mau tidak mau. Kita juga harus beradaptasi kan melihat itu. Nggak bisa karena Pak Pacang kita paksakan dulu nggak gini. Nah, eranya sudah berubah. Makanya di zaman ini banyak sekali perusahaan-perusahaan itu kemudian tiba-tiba memunculkan yang namanya mindfulness. Why? Karena ternyata banyak mental atau mental health terganggu. Siapa mereka yang terganggu mental health-nya? Ya orang-orang yang tidak mampu menerima perubahan. Sebenarnya dalam dirinya dia Rejection. betul. Oh itu sakit sekali. Sakit sekali ternyata. Nah tapi di luar dia harus menunjukkan, apalagi dia sebagai leader, sebagai orang-orang yang memegang posisi tertentu ya. Karena menurut saya leader is not position, leader is influence. Jadi direktur, manajer itu belum tentu mereka bisa ngelit orang gitu ya. Nah kembali lagi ke situ, banyak orang-orang yang terganggu mental health. Makanya sekarang kan mulai menjamur bisnis meditation. Beberapa perusahaan di luar, di Jakarta saya lihat Garuda Food Group itu, Garuda Food sudah menggunakan mindfulness. Mindfulness untuk hening sejenak, orang diajak meditasi sebentar, sadar dengan keberadaannya, dia ada di mana, dengan perubahan seperti apa, sehingga supaya bisa tetap fokus mengikuti perubahan. Jadi kalau untuk untuk orang-orang tertentu menjadi satu peluang, akhirnya kalau saya lihat beberapa pebisnis yang mengeluarkan meditation dan sebagainya itu sampai masuk ke rumah sakit, ke bank begitu Pak Pacang sekarang. Jadi seluruh employee, jajaran middle management, manager itu ada waktu tertentu dalam setiap minggu kita sama-sama meditasi, kita sama-sama mindfulness, hening sejenak, berpikir, memfokuskan pikiran. Karena orang ini tidak present. Tidak present itu dia duduk di sini, saya duduk di sini, ngobrol, tapi pikiran saya di mana? Membayangkan nanti habis ini saya ngapain, mati habis kacau balau. Jadi monkey mind kalau orang bilang ya, lompatan pikiran itu seperti monyet melompat-lompat, monkey mind seperti itu. Itu yang membuat tidak fokus. Dan apa hubungannya dengan teknologi tadi? Kenapa saya langsung masuk ke mindfulness? Karena ternyata peradaban ini membuat mau tidak mau kita harus menerima perubahan teknologi yang begitu cepat termasuk dan semua akibatnya. Betul. Dan mengubah lifestyle kita, mengubah cara berpikir kita harus cepat, mengubah kita mengambil keputusan harus cepat, mengubah kita harus rela membiarkan strategi yang kemarin sudah baik, ternyata dengan adanya teknologi baru itu harus dihancurkan, diganti yang baru. Manusia kan sukar sekali menerima itu. Acceptance, penerimaan itu paling tidak mudah, Bu. Tidak mudah, Pak Pacang. Karena untuk bisa menerima itu harus melepas yang lama. Betul. Loh ya kalau enggak pasti left behind kan? Benar. Melepas yang lama. Jadi kalau istilahnya buat yang muda-muda ini kan move on begitu ya. Gagal cinta, kalau nggak bisa move on ya nggak dapat-dapat. Jadi sebetulnya kan, gitu. Bukan sulit menerimanya. Melepas yang kemarin itu yang sulit ya. Benar. Kemelekatan, attachment-nya ini ya. Benar. Jadi kalau kita dalam konteks human itu ada istilahnya learn, unlearn, relearn. Kita belajar, kita berusaha memahami. Di satu titik tertentu, setiap manusia di perusahaan sebagus apapun, semodern apapun, dia pasti akan masuk pada level unlearn. Unlearn itu apa? Ternyata yang saya pelajari, ilmu manajemen kemarin yang saya pelajari, teknik komputer yang saya pelajari nggak bisa kepake lagi.
harus berubah. Strateginya harus, waduh ini saya nggak membayangkan ternyata mereka-mereka ini yang dari jurusan-jurusan DKV atau ini yang dulunya tadinya nggak terbayangkan sekarang menjadi lebih bagus gitu ya. Unlearn kan. Harus mampu meng-unlearn, melepas tadi kalau Papa Chang bilang ya. Kalau dia sudah mampu unlearn, baru dia bisa relearn lagi. Tapi kalau dia terjebak di unlearn ini. Oh iya, saya itu sering kalau berbicara sama staf saya atau siapa yang, oke, kemarin sebelum kamu di sini, kamu itu jago silat. Ya. Sekarang saya mau ajarin kamu taekwondo. Sama-sama seni bela dirinya, tapi ini beda. Kamu harus melupakan kamu dulu pernah belajar silat dan sekarang belajar taekwondo. Relearn. Ya kan? Betul. Seperti itulah Bu ya. Ya, at the end of the day we just human yang mau survive harus mau berubah. In order people can change, itu mindsetnya harus berubah. Setuju sekali. Aduh, ngomong sama Ibu ini kepingin terus saja. Mindset. Tapi ya kita harus akhirin, sebelum kita akhirin, meskipun kita sudah ngobrol banyak nih, pesan-pesan apa nih Bu, mungkin yang tadi mungkin belum tersampaikan kepada kaum milenial, kaum bapaknya milenial. Makanya itu saya juga punya julukan loh Bu. Papa Chang itu hashtagnya juga Papa Milenial. Saya tetap mau jadi milenial, tapi karena umur, saya kasih hashtag Papa Milenial. Berarti nggak mau ketinggalan. Kalau hashtag Papa Milenial, ini Papa yang memberi contoh milenial atau Papa yang masuk ke dunia milenial ini? Papanya tetap mau dianggap milenial. Ayo silakan Bu. Jadi papahnya yang beradaptasi. Iya, gitu beradaptasi. Ya, jadi mungkin kata penutup dari saya memang kita mesti mampu agile ya. Karena kita hidup di era disruption yang seperti ini, di perusahaan apapun kita, di industri apapun kita harus agile. Agile itu apa? Agile itu artinya kita mau berubah. Kita mau berubah dan mau beradaptasi. Bagaimana kita mau berubah dan supaya perubahan yang kita lakukan itu tidak gagal? Ya kita harus mau belajar lagi. Relearn. Learn is not school. It's not the same with school. Jadi kita belajar dari semua hal. Ya. Karena tadi kan kata-kata awalnya dari sekolah. Kan begitu. Everything about learn. Terima kasih. Luar biasa, Bu Dr. Dia Damayanti. Terima kasih Pak Chang. Terima kasih untuk kesempatannya yang sangat berharga biasa. sore hari ini. Salam bertahan hidup, Bu. Salam bertahan hidup. Jangan lupa subscribe, lonceng dinyalain. Episode akan datang, akan selalu bisa Anda ikutin. Salam bertahan hidup.